Ya Smartizen, tadi sih gue berangkat ke sini, cuacanya aman-aman aja sih. Iya masih seger banget, sejuk, pokoknya enak deh. Bener, jadi nggak ada perkiraan bakal hujan. Iya mungkin bulan-bulan yang ber itu udah lewat kali ya. Udah lewat, ya. jadi Iya. memasuki bulan yang emang Ret. bener-bener. Kemarin kan ret tuh ya Maret. Enggak, ini sekarang udah cerah gitu loh. Udah cerah ya, Iya. udah cerah ya. Iya, tapi kemarin kan udah sempat hujan juga tuh. Maksudnya nggak bisa ditebak gitu si cuaca teh. Iya nggak bisa ditebak gitu. Anginnya gede terus, wah ngeri kemarin mah hujan angin, sempat lah maksudnya. Sempat hujan angin gitu. Pas kemarin tuh. Enggak kemarin, maksudnya udah seminggu yang lalu. Kemarin. Pokoknya pernah gitu loh maksudnya. Nah tapi gimana nih cuaca di hari ini di Provinsi Banten menurut BMKG nih ya perakiraannya? Siang nanti di Provinsi Banten nih diperkirakan menurut BMKG sih bakal cerah berawan nih mayoritasnya nih ya. Siang nanti nih, kecuali di daerah Tangerang dan juga Tiga Raksa. Iya, wah, serempak gitu ya cerah berawan. Serempak. Karena mungkin ini Jumat berkah gitu ya. Jadi cerah berawan. Oh iya, hubungannya di mana ya kalau mau tahu ya? Iya, cerah berawan ya mayoritas ya kecuali Tangerang dan Tiga Raksa bakal diguyur hujan ringan intensitasnya ya. Jadi aman lah ya kalau misalkan mau keluar siang hari ya. Iya, cari makan gitu-gitu. Enak juga sih daripada kan kemarin tuh bawaannya hujan, jadi kalau misalnya siang persiapannya itu bawa jas hujan, jaket segala macem, pokoknya buat melindungi diri lah. Tapi kalau sekarang sih ya cukup sunscreen aja sama bawa payung biar gak kepanasan gitu. Tapi katanya ada mitos kalau bawa payung pakai payung di tengah terik matahari. Kenapa tuh? Bakal disambar geledek, emang iya ya? Pernah dengar gak sih mitos itu? Kalau gue dengernya ini nggak boleh pakai payung dalam rumah. Oh iya. Nanti baru kena petir gitu katanya. Oh iya, emang dalam rumah ya kena petir ya? Iya dalam rumah. Bukan pas siang-siang ya? Mitosnya apa tuh ya kalau siang-siang, lupa juga gua. Itu kalau siang hari Smartizen ya. Kalau buat malam hari nih semuanya diperkirakan bakal berawan nih menurut BMKG nih ya. Daerah-daerah di Provinsi Banten nih. Kayaknya karena mau mendekati malam Sabtu malam Minggu gitu ya. Jadi jarang banget gitu sekarang hujan. Kenapa sih? Kenapa si hujan angin teh minggu kemarin. Oh minggu kemarin. Jumat malam minggu kemarin. Itu ngeri, anginnya kencang. Hujannya juga, petirnya juga. Wah itulah bikin takut lah pokoknya lah. Tapi malam minggu kemarin keluar gitu? Keluar? Oh keluar, kemana itu? Macem lah, pokoknya mah jalan-jalan. Oh gitu. Itu ya Smartizen ya. Jadi siangnya diperkirakan bakal cerah berawan mayoritas kecuali Tangerang dan Tiga Raksa. Buat malamnya ini semuanya diperkirakan bakal berawan. Alias nggak ada hujan nih di hari ini nih ya. Iya. Apakah itu baik? Apa itu buruk? Kalau kata gue sih baik ya. Baik pastinya. Kenapa baik? Karena mau mendekati malam Sabtu malam Minggu tuh kayak yang banyak gitu lah, ada agenda yang nggak direncanakan gitu. Oke, karena besok udah weekend ya. Nah betul banget. Jadi kalau misalnya pengen keluar pengen nongkrong sama temen bisa banget ya. Nah tapi tetap sih harus jaga protokol kesehatan. Iya, Smartizen tahu nggak sih ternyata di 9 April ini ada peristiwa yang diperingati nih. Tentang peristiwa apa tuh? Jadi 9 April ini bertepatan dengan Hari TNI Angkatan Udara atau TNI AU nih ya. Jadi Hari TNI AU ini diperingati setiap tanggal 9 April setiap tahunnya ya. Iya. Yang mana hal ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yaitu pada tanggal 9 April 1946. Wow, udah lama banget ya. Iya. Iya. Abad kemudian ya? Berapa abad kemudian? Kemudian sebelumnya. 1946 tuh setahun setelah kita merdeka kan? Iya gak sih? Oh iya, tapi belum lahir juga sih. Iya. Tetap aja. Iya dong, kalau belum lahir ya. Iya. Orang tua kita masih kecil. Dan di tahun ini Hari TNI AU ini jatuh ke umur yang ke-75. Wow, tua banget ya. Kayak umur kakek. Bener. Yang mana Hari TNI AU ini mengambil tema dilandasi jiwa kesatria, loyal, militan, dan profesional. TNI AU siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tuh ya. Dan juga tujuan dari peringatan Hari TNI AU ini
menjadi salah satu sejarah monumental yang selalu diperingati jajaran TNI AU setiap tahun. Dan apa yang dinamakan Hari Bakti TNI AU ini, peringatan Hari Bakti ini dilatar belakangi oleh 2 peristiwa nih. Apa tuh? Yang pertama itu terjadi dalam satu hari pada tanggal 29 Juli 1947. Oke. Nah, di sini pagi hari 3 kadet penerbangan TNI AU itu masing-masing, yaitu di sini ada Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko, Harbani dan Kadet Sutarjo itu menggunakan 2 pesawat Cureng dan 1 Guntei berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di 3 tempat. Wow, iya. Di 3 tempatnya ini ada Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Oh, gitu. Dan juga ada nih peristiwa keduanya. Apa tuh? Gimana? Karena jatuhnya pesawat Dakota CLA yang mengakibatkan gugurnya 3 perintis TNI AU masing-masing. Ada Adi Sujipto, Abdurrahman Saleh dan Adi Sumarno. Iya. Dan maka dari itu ya, untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI AU tersebut sejak Juli tahun 2000 di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VTCLA atau bisa disebut Ngoto, ini telah dibangun sebuah monumen perjuangan TNI AU. Dan di lokasi tersebut juga dibangun tugu dan relief tentang 2 peristiwa yang melatar belakanginya nih ya. Di lokasi monumen juga dibangun makam Adi Sucipto dan juga Abdurrahman Saleh beserta istri-istri mereka. Jadi itu makamnya sama keluarganya juga ya? Iya. Jadi begitu tuh awal mulanya kenapa ada TNI AU ya. Sejarah berdirinya ya. Dan sampai sekarang akhirnya diperingati tuh ya di tanggal 9 April sebagai Hari TNI AU atau TNI Angkatan Udara tuh ya. Jadi Gifar, Mita dan terbagi mengucapkan selamat Hari TNI AU. Yoi. Yang ke-75. Betul banget. Jaya selalu. Ada berita apa, Mit? Ini loh tentang Kementerian Agama. Apa katanya? Nih, jadi gini. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengatakan sudah mempersiapkan Candi Prambanan sebagai pusat peribadatan umat agama Hindu di Indonesia. Oke. Nah, hal itu tuh disampaikan oleh Yakut menjawab permintaan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Komang Kohairi. Oke. Itu. Yoi. Dan kata dia juga persiapan itu bahkan dia lakukan sebelum anggota DPR tersebut meminta agar Prambanan yang merupakan destinasi wisata di perbatasan DI Yogyakarta Jawa Tengah ini dijadikan tempat ibadah. Kata beliau persiapan itu. Kata beliau si Bapak Komang sebelumnya ya sempat meminta apakah Yakut selaku Menteri Agama bisa menjadikan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah agama Hindu. Karena kata Komang selama ini banyak tersiar kabar umat Hindu yang hendak menggelar peribadatan di Prambanan justru dilarang dengan alasan tempat tersebut penuh dengan wisatawan nih. Tuh gitu. Jadi sekarang mau udah ini ya udah dipersiapkan ya. Iya. Buat jadi lokasi ibadah umat Hindu nih. Ya, karena memang kan Indonesia ini kan sebagai negara yang toleransi antar umat agama ya. Iya, walaupun itu merupakan salah satu cagar budaya, tetap gitu ya. Maksudnya buat dipakai buat ibadah juga mungkin nggak apa-apa. Iyalah. Setuju nggak tapi? Setuju dong. Karena kan emang itu awalnya memang punya umat Hindu gitu, maksudnya itu kan simbol umat Hindu si Candi Prambanan tuh. Oh iya. Kan? Tentang sejarah-sejarah yang dulu gitu ya. Masa orang mau ibadah kagak boleh gitu ya kan? Janganlah gitu. Mungkin di sini beribadahnya kayak buat acara-acara besar aja gitu ya. Sebelumnya. Nggak tahu juga sih, saya bukan orang sana, Mbak. Takutnya pernah jalan-jalan ke sana. Pernah gitu. tapi SD udah lama banget ya. Itu bentuknya juga udah berubah kali ya. Iya, udah berubah, udah lupa sih juga kayak gimana bentuknya. Ya, ini apa ya namanya? Terobosan yang baik nih dari Bapak Menteri Agama nih ya. Iya, jadi ada kemajuan lah gitu. Bener. Jadi memang karena agama di Indonesia kan banyak ya, nggak cuman Islam aja gitu. Iya. Memang harusnya Menteri Agama ini merangkul semua agama di Indonesia gitu ya, agar sama-sama mendapatkan perlakuan yang sama gitu, bisa beribadah dengan aman. Nah iya, jadi kan bukan kepentingan buat umatnya aja, umat Islamnya aja. Betul. Tapi umat-umat yang lain juga harus dijaga. Iyalah, pokoknya mah harus adil ya kan. Jadi Mesir pada Kamis 8 April kemarin nih Smartizen. Ada apa tuh? Ini memberikan vonis penjara seumur hidup kepada Mahmoud Ezzat
pemimpin tertinggi organisasi terlarang Ikhwanul Muslimin yang kini berusia 76 tahun nih ya. Jadi media lokal memberitakan dari Al-Ahram ini ya, Ezat divonis seumur hidup setelah dinyatakan bersalah melakukan terorisme. Yang mana Ezat ditangkap pada Agustus 2020 di Kairo setelah melarikan diri selama beberapa tahun ya. Jadi menurut sumber pengadilan dia dinyatakan bersalah karena menghasut untuk membunuh dan memasok senjata selama bentrokan antara demonstran di luar markas besar Ikhwanul Muslimin pada 2013 lalu. Wow, lama juga ya itu Iya. Dan juga nih katanya organisasi persaudaraan Ikhwanul Muslimin ditetapkan terlarang di Mesir pada 2013. Oke. Nah, dan juga beberapa bulan setelahnya tentara menggulingkan Presiden Mohamed Morsi yang berasal dari perserikatan tersebut. Oh iya. Nah, Ikhwanul Muslimin alias Muslim Brotherhood ini didirikan pada 1928. Persaudaraan itu menasbihkan diri di pertengahan abad ke-20 sebagai gerakan oposisi utama di Mesir. Dan juga Ezat ini dilaporkan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1960-an. Dan dia itu menghabiskan waktu di penjara kala era Presiden Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat dan Hosni Mubarak. Oh, jadi sempat di penjara dulu dia ya. Iya. Keluar akhirnya dicari lagi terus kabur-kaburan, akhirnya ditangkap deh tuh ya pada Agustus 2020 dan akhirnya dihukum. Iya, dipenjarakan seumur hidup ya. Iya. Sama Mesir, sama pemerintahan Mesir. Iya, karena emang bahaya banget gak sih? Iyalah bahaya banget. Ideologi yang dia pakai tuh sampai memasok senjata ini segala Bener, macam. orang ini aja dia ditangkapnya gara-gara tadi selain memasok senjata juga menghasut untuk membunuh. Astaga. Maksud ngeri banget ya kan itu kalau misalnya dibiarin mah bahaya gitu, bahaya itu mah ya. Iya. Makanya harus ditangkap dan dipenjara seumur hidup nih ya. Makanya nggak usah aneh-aneh lah ya. Jadi orang mah santai-santai aja gitu. Segala menghasut untuk membunuh. Ya. Jadi gimana? Jadi ini kan datang dari Lebak, Banten ya. Nah, di pesisir selatan Kabupaten Lebak ini dikembangkan menjadi sentra ikan tangkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Oke. Hal ini untuk mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Oh, keren. Populasi ikan-ikan di perairan Samudra Hindia merupakan ikan migrasi antara mudera dengan memiliki mutu dan kualitas serta bernilai jual tinggi. Dan juga nih ya, produksinya ini cukup melimpah loh. Oh iya, pantesan ya untuk mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat ya. Iya. Nah, di mana populasi ikan di perairan samudra ini terdapat jenis ikan besar ya, seperti tuna, ada marlin, ada layaran juga, tangkapan cakalang tongkol, terus juga lobster dan juga sidat. Ya. Nah, Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak, Bapak Rizal Ardiansyah saat ini nelayan mengembangkan budidaya ikan sidat dan udang lobster nih katanya. Wow, itu termasuk salah satu seafood yang enak-enak ya. Oh iya parah, lobster mah mantep banget. Dan juga pemerintah Provinsi Banten mengembangkan sentra ikan tangkap di pesisir selatan. Nah, hal ini tuh diharapkan kedepannya menjadi lumbung ikan nasional. Wih, keren. Karena potensi ikan tangkap di pesisir selatan Lebak hingga kini itu belum optimal akibat berbagai faktor. Karena ada minimnya infrastruktur, pelabuhan, alat tangkap juga, alat pendingin ikan yang bisa menampung dengan jumlah banyak. Dan karena itu Kementerian Perikanan tahun 2021 ini membangun pelabuhan ikan terpadu di Binuangan dengan wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang seluas 85 hektar. Buset, gede banget ya. 85 hektar Smartizen. 1 hektar aja itu udah gede gimana? Iya. 85. Buset, parah ini gedenya ini ya. Ya semoga aja dengan dibangunnya pelabuhan ikan terpadu di Binuangan di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang ini semakin membuat ekonomi masyarakat setempatnya juga maju ya. Iya benar banget gitu karena banyak juga ikan-ikan yang bisa diproduksi atau dipanen gitu kali ya. Dipanen. Bahasanya dipanen nggak sih kalau ikan?
kayaknya ditangkep deh. Ditangkap ya. Ditangkep. Iya karena banyak banget mutunya juga bagus, kualitas juga bagus gitu ya. Iya. Nilai jualnya tinggi juga. Karena Indonesia ini kan disebut sebagai negara yang maritim itu ya. Karena banyak pulau, jadi kan pasti hasil lautnya juga banyak. Iya, gitu. sangat melimpah pasti ya. Nah iya. Dan salah satunya ada di Kabupaten Lebak ini. Makanya pemerintah Provinsi Banten ini sangat jeli melihatnya ya. Semoga berjalan dengan lancar ya nantinya ya. Seperti sudah jam 8 nih. Saatnya ngapain ya? Saatnya kita Sahur. Enggak dong. Saatnya kita nih bahas-bahas topik yang tadi itu loh, yang menarik banget loh, yang lagi rame banget. Emang apa yang lagi rame, Mit? Ini loh tentang katanya nggak boleh mudik tapi kok tempat wisata tetap dibuka. Oh, itu yang lagi rame ya. Jadi iya. netizen para netizen menanyakan hal itu ya. Iya, karena kita mudik netizen, dilarang. Tapi tempat wisata boleh malah dibuka gitu. Jadi yang tadinya awal mau silaturahmi ke rumah nenek malah jadi wisata aja deh, karena nanti kalau mudik kan nggak boleh nih, ada ininya, ada peraturannya. Iya, kalau iya, wisata iya. boleh gitu. Wisata boleh ya. Wah, ini sih yang emang bikin konflik, konflik. Maksudnya yang lagi rame di masyarakat gitu ya. Iya. Jadi kebijakan pemerintah Indonesia untuk melarang mudik hari raya Idul Fitri ini tapi tetap membuka seluruh tempat wisata di Indonesia menuai kritik dari warganet atau netizen ya. Iya, ada apa aja tuh? Jadi larangan untuk mudik ini akan ditetapkan pada 6 sampai 17 Mei 2021 sampai ini guna mencegah penyebaran COVID-19 katanya ya. Yang mana berdasarkan pantauan dari kompas.com melalui Twitternya dengan kata kunci mudik dilarang tempat wisata, Selasa 6 April 2021 kemarin, beberapa unggahan warganet pada awal April mengatakan bahwa kebijakan tersebut saling bertolak belakang nih. Oh, jadi ada pro kontranya gitu Iya, ya? iya. Makanya banyak yang bertanya-tanya kok bisa sih seperti itu gitu. Dan bahkan juga nih ya, ada yang merasa bingung dengan keputusan yang dianggap kontradiktif lantaran kegiatan wisata diizinkan sementara kegiatan untuk silaturahmi dengan keluarga dilarang. Nah, gimana kalau kita wisatanya bareng keluarga aja? Oh, jadi silaturahminya sekalian tempat wisata gitu ya? Ya, bener. Boleh sih, boleh. Kan wisata boleh tuh, ya kan, tapi mudik nggak boleh. Ya kita bilang aja lah wisata gitu ya kan. Tapi datangnya datang serombongan gitu ya, pakai bis sekeluarga. Iya, pakai baju koko lagi. Kira mau ziarah kali. Ya ampun, ya emang ini ya bikin rame nih gara-gara emang si peraturannya dianggap bertolak belakang gitu ya. Kalau menurut lu gimana sih, Mit? Kalau gua sih ini dari pandangan gue sendiri ya, asik. Iya. Jadi gini, kalau misalnya silaturahmi kan kita ke desa gitu ya, datang ke kampung nenek gitu. Ke rumah nenek biasanya. Yang kita dari kota kan penyebaran tingkat tertinggi itu kan ada di kota gitu kan. Jadi kalau misalnya kita datang ke tempat nenek terus bawa virus kan kasihan orang-orang sekitar situnya. Padahal tadinya misalnya sebelumnya si desa itu zona hijau lah gitu ya, aman gitu ya. Nggak ada kasus COVID. Pas kita datang mudik bareng keluarga yang lain dan kita dari tempat yang banyak banget orangnya gitu ya. Iya. Terus nyampe ke sono bawa virus, jadi ketularan orang sana, jadi kasihan gitu ya. Ya walaupun isinya kita datang itu ke rumah nenek cuma 4 orang kayak papa, mama, adek gitu kan, tapi kan tetap aja belum tahu nih salah satunya takutnya ada yang terkena gitu. Bener gitu ya menurut Mit. Ih, bijak banget Mita nih. Gitu. Tapi nih Smartizen ternyata ada penjelasan dari pemerintah nih soal mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka nih ya. Iya, balik lagi ngomongin soal mudik dilarang, tempat wisata diperbolehkan nih kan. Masih banyak pro kontra di dalamnya yang membuat netizen bertanya-tanya gitu. Kok bisa sih pemerintah mengeluarkan aturan seperti ini? Iya, apakah ini kebijakan yang dibuat tanpa pemikiran yang lebih luas? Gile. Jadi kan orang pemerintah juga nggak asal juga kan buat kebijakan kayak gitu. Iya, makanya. Kenapa mudik gak boleh tapi kok wisata dibuka tuh pasti ada sebab sama kenapanya itu pasti ada gitu. Iya, makanya nih ada penjelasan dari pemerintah nih soal mudik dilarang, tempat wisata dibuka nih ya. Jadi menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini menegaskan kalau pembukaan tempat wisata selama periode libur lebaran tidak bertolak belakang kalau menurut dia katanya.
Karena Sandiaga menjelaskan bahwa tempat wisata yang buka ini akan mengikuti aturan dari masing-masing daerah. Macam itu nih. Selama pembukaan, para pengelola tempat wisata juga akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang mana guna mencegah penyebaran COVID-19 ya selama periode libur lebaran. Dan dia melanjutkan keputusan Menhub yang difinalisasi sekarang akan diikuti dan destinasi akan beradaptasi ini katanya. Oh, jadi gitu. Kenapa? Jelas nih, nggak jelas. Lanjut, Mit. Dan juga nih ya, pihaknya pun tengah menyiapkan sejumlah kebijakan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa tetap menangkap peluang saat penerapan kebijakan larangan mudik. Oke. Nah, kebijakan itu kan diantaranya adalah penyiapan opsi staycation dan pariwisata dalam bingkai PPKM skala mikro, termasuk penyediaan produk-produk ekonomi kreatif untuk mengganti fisik masyarakat di kampung halaman. Nah, tuh kan. Jadi gitu, Smartizen, kenapa nggak boleh mudik tapi wisata boleh? Karena itu untuk membangun ekonomi di suatu daerah tersebut. Betul. Biar jalan. Dan tempat wisatanya juga melakukan protokol kesehatan, makanya bisa dibuka, ya kan? Tuh. Gitu, Smartizen. Jadi jangan cuap-cuap tentangnya. Bener. Ya namanya juga netizen suka julid ya. Apa aja dijulitin netizen mah. Iya sih, benar juga. Bener itu netizen. Kalau Smartizen enggak. Kalau Smartizen beda. Tuh, lebih bijak, lebih ngerti. Oh iya, pemerintah kalau pasti. udah dikasih tahu tuh wawasannya dari Info 106 Dian Tirta ini dia langsung kayak oh jadi gitu ya, gitu ya, baru ditanggepin. Bener. Kalau netizen tuh, gimana sih pemerintah nih? Salah nih rejimnya nih, begini nih. Ngomel-ngomel mulu gitu Ngomel-ngomel ya, tanpa mulu. tahu kenapa kebijakan ini harus dibuat gitu. Bener, kalau Smartizen tuh dia baca dulu. Baca dulu, gini, kata dipahami dulu pemerintah, permasalahannya apa gitu Iya, ya. bener banget. Jadi nggak asal ceplos aja nih, ya kan? Asal rame aja, janganlah kayak gitu ya Smartizen ya. Masih ngomongin soal Mudik. Yoi, larangan mudik ya. Ya. Karena dari tahun kemarin sebenarnya larangan ini sudah diberlakukan ya. Sudah diberlakukan. Iya, gitu. karena emang tahun kemarin kan tahun-tahun iya, yang bener. terberat gitu loh. Iya bener. Gitu. Awal Covid tuh ya. Iya, kayak nggak nyangka banget gitu loh. Bener, parah. Bakal ditunda. Ketemu sama keluarganya dapat THR itu bakal ditunda kan itu sedih ya. Berkurang ya dapat THR-nya. Biasanya udah di plan tuh, wah nanti nih segini nih harus bisa beli ini. Nah, dari om ini biasanya segini nih, dari om ini segini gitu ya kan. Om ini mah goceng doang nih pelit. Ditandain yang pelit, tandain yang baik, ditandain pokoknya semua. Di planning nggak bisa mudik nih tahun kemarin nih ya. Jadi nih ada Bapak Menteri Muhajir yang menyampaikan soal perbedaan larangan mudik dari tahun sebelumnya nih Smartizen ya. Ada apa tuh? Jadi kalau tahun sebelumnya ini larangan mudik menerapkan skema pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tahun 2021 ini larangan mudik berdasarkan PPKM skala mikro. Jadi atas dasar itulah pemerintah tetap memberi izin tempat wisata lokal untuk tetap buka selama pelarangan mudik. Oh, jadi gitu. Dan juga Menko PMK Muhajir Effendi itu mendukung Kemenparekraf yang akan menggairahkan staycation dan aktivitas wisata lokal di masing-masing domisili masyarakat. Iya. Dan juga karena tujuan utama larangan mudik ini untuk menekan penyebaran dan penularan COVID-19, bukan untuk kemudian membuat kegiatan ekonomi khususnya sektor pariwisata ikut terimbas drastis. Nah, makanya tadi sebenarnya ini nambahin aja dari pendapat Pak Sandiaga Uno tadi ya. Iya. Kalau misalnya kenapa sih tempat wisata dibuka ya memang biar ekonominya tetap jalan gitu ya kan. Kehidupannya udah nggak new ada normal, ini, maksudnya new normal kan kayak orang-orang jarang beraktivitas gitu kan Iya, di rumah, work di from rumah. home gitu. Tapi kan ekonomi gimana caranya harus tetap berputar gitu. Bener, karena banyak yang terdampak juga ya, banyak yang Iya. terlibat di situ di dalamnya gitu ya. Itu dia Smartizen. Jadi kalau misalkan kamu bertanya-tanya, gimana sih nih gitu ya. Ini mudik dilarang tapi wisata dibuka. Nah, iya sih. Tapi kira-kira nanti habis lebaran bakal wisata gitu nggak? Wah, nggak tahu ya. Kalau misalkan gua tuh orangnya yang jarang wisata. Oh, jarang wisata. Terus jarang. apa?
Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Sebelum pemerintah nyuruh di rumah aja, gue tuh udah di rumah aja. Anaknya rumahan banget. Rumahan gitu. banget gitu, mageran soalnya diajak sana. Aduh enggak deh, kayaknya mending di rumah aja tiduran gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang ngajakin keluar gitu, kayaknya mendingan datang aja gitu ke rumah. Iya, mending suruh ke rumah aja. Kalau ya kalau misalkan masih deket-deket mah ayo lah gitu. Iya, tapi kalau yang jauh-jauh kayak ke Bogor, Wah, Bandung gitu. enggak deh kayaknya. Ya nanti dulu deh Kak. Kalau kata anak Twitter, mohon maaf, enggak dulu. Gitu ya. Kenapa nih? Kok lemes banget pagi-pagi? Harusnya semangat deh. Iya dong, Iyalah. biar smart design juga semangat. Benar, gue mah selalu semangat. Tadi mah cuma buang nafas aja. Biasa biar melepaskan stres gitu. Asik. Gitu. Emang seminggu ini berat banget ya? Parah. Kenapa tuh, kenapa? Coba curhat-curhat. Jangan. Udah kita bahas lagi nanya aja soal. Ini ada yang dilema soalnya. Siapa yang dilema? Gubernur Banten. Waduh, kenapa? Sampai dilema gitu. Katanya gini loh, pemerintah sudah resmi melarang mudik pada Lebaran tahun 2021. Nah, di sisi lain juga tempat wisata diperbolehkan buka sehingga dikhawatirkan adanya lonjakan kasus COVID-19. Nah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku kebijakan pemerintah pusat tersebut menjadi dilema bagi pemerintah daerah. Oke. Untuk itu Wahidin meminta masyarakat yang akan berlibur ke objek wisata yang ada di Banten untuk menaati protokol kesehatan. Nah itu Smartisan. Jadi kalau kamu pengen tetap berwisata ya kemanapun itu, ke pantai. Banten apa sih biasanya yang jadi wisata? Pantai ya paling sering ya. Pantai pastinya. Iya makanya kalau misalkan pengen ke pantai terus yang lagi hype banget apa sih? Kayaknya Warwangi deh. Ah iya itu Bukit Warwangi itu ya. Mau kemanapun itu kamu harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi biar terhindar dari COVID-19 ya kan? Iya, jangan bikin dilema masyarakat yang dikunjungi gitu loh. Kan kita takut kalau misalnya lagi berlibur di tempat kita sendiri terus ada dari luar kan nggak tahu juga ya dia bawa virus apa enggak gitu loh. Betul. Dan Pak Gubernur juga ingetin nih buat para pengelola objek wisata nih ya, katanya untuk menyediakan dan menerapkan protokol kesehatan ketat agar nggak muncul klaster baru penyebaran COVID-19. Karena menurut Bapak Wahidin Halim, Satgas COVID-19 kabupaten dan kota tidak bisa memantau penerapan protokol kesehatan di seluruh objek wisata. Apalagi menghalau masyarakat yang akan berlibur karena memang susah gitu ya. Orang sekarang udah pada pengen keluar aja, pengen seperti biasa aja, tapi kita nggak bisa seperti biasa gitu karena kita masih di pandemi. Waktunya new normal ya. Iya bener banget. Karena sebelumnya juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno ini bilang katanya Provinsi Banten akan diuntungkan dengan adanya larangan mudik Lebaran 2021 ini ya. Kok bisa gitu ya? Karena menurut pada Sandiaga, keuntungan yang diperoleh berupa limpahan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten. Oh gitu. Jadi orang Banten nih banyak sebenarnya yang mudik tapi karena nggak bisa, jadi udah deh wisata aja deh gitu di kota kita aja gitu. Oh iya juga sih ya, maksudnya kan kita warga Banten nih harusnya bisa mempopulerkan wisata-wisata yang ada di Banten sendiri. Betul. Daripada kita jauh-jauh ke Jakarta, ke Bandung, ke Bogor, padahal Banten juga wisatanya tuh. Oke. Ya, gimana sih? Ih parah. Terakhir lu kemana? Di Banten ini wisata kemana? Kemarin baru ke Anyer sih sama saudara itu. Keren. Ngapain aja di Anyer? Biasa main-main air, udah lama gak kena air. Main air terus nulis nama cowok di pasir gitu ya. Iya. Terus ada love-nya di foto dari atas gitu ya ampun. Oh masih zaman ya? Emang udah gak zaman ya? Oh gue kemarin baru ngelakuin itu soalnya. Udah norak ya itu ya. Ya Allah udah tinggal zaman berarti gue seperti itu. Sekarang jangan ditulis di atas pasir. Di mana tuh? Di pasir tapi ada lilin-lilin gitu loh. Ya Allah. Inovasi baru. Ada lilin-lilin, ada apinya. Nggak bakal nyala orang di pantai banyak angin. Yes, masih ngomongin soal mudik dilarang. Mudik. Tempat wisata dibuka. Ya. Kalau tadi ada provinsi lagi apa gubernur Provinsi Banten lagi dilema gitu dilema nih ya. Sini kita bakal ngasih tahu nih Smartizen tips liburan aman selama pandemi. Nih kita nih sebenarnya posisinya di mana gitu ya. Maksudnya dari tadi ngomongin, "Woi, jangan berkerumun, protokol kesehatan," tapi kita ngasih tips liburan. Iya. Tapi ini aman ya. Aman kok, tenang aja. Ini dari Dr. R.A. Adaninggar SP PD, akrab disapa Ning.
mengatakan bahwa salah satu yang wajib dihindari untuk dilakukan oleh wisatawan saat liburan di tengah pandemi COVID-19 adalah asal menyentuh barang. Nah, selain tidak asal menyentuh barang, berikut tips aman selama liburan. Apa aja tuh? Yang pertama. Yang pertama ada pilih tempat wisata luar ruangan. Outdoor ya? Iya, semacam itu deh. Iya, gimana? Salah satu protokol kesehatan yang wajib dipatuhi wisatawan adalah menjaga jarak. Nah, itu udah umum banget ya, udah semua orang itu harus diterapin. Dan juga untuk wisatawan ini saat liburan di tengah pandemi COVID-19 adalah balik lagi, sorry. Aduh, kok jadi nggak fokus gini ya? Belum sarapan, Smartizen, wajar lah ya. Jadi emang jaga jarak tuh ya. Selain jaga jarak apa aja tuh? Dan juga selain menghindari keramaian agar bisa jaga jarak, pilihlah tempat wisata yang menawarkan banyak area luar ruangan juga penting. Oh iya, karena memang sirkulasi udaranya lebih bagus ya kalau di luar ruangan ya. Iya, kayak yang lebih ke nature gitu. Yoi, nature, kayak ke hutan, kebon ya. Kan ada hutan apa mangroving gitu-gitu. Oh ya, iya, tapi banyak nyamuknya. Iya, nggak apa-apa, tinggal sedia ini aja. Lotion aja ya kan. Yang dan kedua juga apa? Ada tidak makan di restoran. Di mana tuh berarti makannya? Karena gini loh, selama berlibur itu tidak disarankan bagi wisatawan kuliner di restoran yang tertutup karena dirasa cukup riskan. Itu tadi kalau misalkan di indoor gitu tuh sirkulasi udaranya nggak baik. Kalau misalkan ada yang bersihin apa segala macam kan bisa gampang nyebar gitu ya. Iya, betul karena banget. Kalau di restoran pasti buka masker semua kan makan. Nah, betul ya, kenapa nggak bawa bekal aja nggak sih? Iya bener. Kayak masak dari rumah gitu kan lebih sehat juga, maksudnya tahu itu tuh steril dari rumah gitu. Iya. Dan selanjutnya nih Smartizen harus bawa peralatan sendiri nih ya. Nah. Jadi kalau misalkan kamu pengen berpergian, ada baiknya kamu membawa alat makan dan ibadah ini sendiri ya, biar lebih aman dan tidak bercampur dengan orang lain. Apalagi alat makan tuh ya. Iya. Itu penting banget. Tapi yang sering lupa tuh pernah ya, gue kayak pergi gitu keluar kota, bukan di Banten gitu. Jadi gue tuh main gitu kan tempat wisata. Tapi gue pas mau sholat gak bawa mukena. Oh, terus gimana dong? Pinjam? Iya, tapi gimana lagi ya, soalnya lupa gitu, dan di situ tuh nggak disediain gitu loh, karena emang harus bawa masing-masing. Iya benar, harusnya emang ya sekarang lagi pandemi ini emang harus bawa masing-masing. Untungnya orang mau minjemin tuh. Iya makanya. Iya ya. Untungnya orang baik masih ada gitu ya. Iya. Kan banyak orang sekarang parnoan kan kayak, aduh gue minjemin. Bener, aduh takut gue minjemin ntar kena apa-apa lagi nih ya kan, ada apa-apa lagi gitu. Makanya masih ada ternyata orang yang ingin meminjamkan alat ibadahnya. Selanjutnya, tidak makan di kendaraan publik nih ya. Jadi kalau kamu berpergian menggunakan transportasi umum, kamu nggak bisa atau janganlah disarankan untuk tidak makan dan minum selama perjalanan. Oh, jadi kalau misalnya aus di jalan tuh nggak boleh minum ya? Gimana sih? Iya ya, bingung juga ya. Soalnya kan pasti kalau misalnya jalan jauh tuh aus iya, lapar iya. Jadi kan pengennya bawaannya tuh ngemil aja. Iya benar. Ya gimana ya lagi. Ngeri juga soalnya kalau misalkan di kendaraan publik ini kita nggak tahu siapa yang sebelum kita yang duduknya ya kan. Betul banget. Terus juga orang tuh datang dari mana kita nggak tahu, makanya ya kalau bisa sih ya untuk nggak makan dan minum selama perjalanan. Kalau bisa, kalau aus banget, kalau lapar banget, udah makan aja. La haula aja ya, Bismillah. Dan ada juga nih yang terakhir. Apa tuh? Lakukan protokol kesehatan. Selain menjaga jarak satu sama lain, protokol kesehatan lain yang wajib dilakukan ada menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Benar, emang itu penting banget ya, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan karena biar terhindar dari virus COVID-19 tentunya. Betul ya banget. Kan? Sebelumnya kayaknya kalau misalnya belum ada COVID tuh jarang banget cuci tangan ya nggak sih? Iya bener, cuci tangan tuh kapan makan doang ya kan? Hidupan air cuman di gitu doang, dibasahin istilahnya, bukan cuci tangan ya. Yang penting basah. Yang penting gitu basah gitu, ya ampun. Padahal pengen basah doang, celupnya ke kuah ya kan. Kuah soto kalau lagi makan soto gitu. Itu dia Smartizen ya, yang bisa kamu lakukan ketika kamu pengen liburan di tengah pandemi ini ya. Biar aman tuh. Kalau bisa liburannya di yang luar ruangan, terus juga nggak makan di restoran, terus juga bawa peralatan sendiri ya, biar aman. Terus nggak makan di kendaraan publik tuh ya, biar aman juga. Yang terakhir
patuhi protokol kesehatan ya. Tetap itu sih poin nomor satunya sih Ya, sebenarnya. harusnya ya. Iya. Sebenarnya protokol kesehatan sekarang udah ada 5 ya kan, 5M. Oh Iya. dulu 3M. Sekarang udah 5M tuh. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, terus menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kamu berwisata atau berpergian ke tempat wisata, itu yang poin yang terakhir mengurangi mobilitas tuh sudah dilanggar sama kamu ya. Karena kamu mobilitasnya jadi kemana-mana gitu ya kan, Iya terus sih. bertemu dengan kerumunan juga gitu walaupun Iya sama aja, walaupun emang niatnya itu mau refreshing kali ya, buat melepaskan apa ya, beban-beban pikiran hidup gitu, beban hidup juga. Nah iya, jangan sampai kalau kamu niatnya refreshing, ternyata pas pulang kamu positif, nambah beban pikiran lagi. Aduh. Ya sekarang kita mau ngasih rekomendasi film nih. Nah, untuk akhir pekan ya, daripada kita keluar gitu loh. Mending nonton film aja ya kan. Di rumah sama keluarga. Bener. Biar bisa tetap seru-seruan dan aman gitu ya. Nah, ada film apa aja sih hari ini yang bakal kita kasih? banyak sih Banyak sebenarnya. Kayak disebutin nih. Sebutin lah, Sebutin kasih dong. tahu dong ke Smartizen semua biar pada penasaran dan akhirnya nonton nantinya ya kan. Iya. Di sini ada Tersanjung the Movie, Wow, film adaptasi wow, dari wow. serial televisi populer pada tahun 1990-an. Itu lama banget ya filmnya. Nah banget. Yang akan membawa Anda itu, membawa Smartizen nih bernostalgia. Bener. Karena film karya sutradara peraih penghargaan Hanung Bramantyo ini dibintangi oleh bintang muda seperti Clara Bernadette, Georgino Abraham, dan Kevin Ardilova. Oke. Nah, serta wajah-wajah familiar dari serial aslinya seperti Ari Wibowo dan Feby Febiola. Oh iya. Dan iya. Tersanjung the Movie ini tayang mulai 1 April di Netflix. Oh udah dari 1 April ya. Iya. Jadi udah bisa tonton nih sama Smartizen di Netflix ya. Langsung aja kalau misalnya pengen nonton Tersanjung the Movie, tonton aja, cari di Netflix. Ya, nonton sama keluarga ini kan relate banget ya. Bener. Walaupun gue sendiri sih belum pernah nonton filmnya. Gue tuh lupa tuh dulu tuh sempet sih waktu kecil ya, Tersanjung tuh sempat ada sampai tahun berapa, soalnya lama banget ini sinetron ini. Kayaknya segala sesuatu yang lama itu pasti dilakuinnya waktu kecil ya, Bang. Iyalah, karena kan saya waktu dulu masih kecil. Masih kecil tuh banyak experience-nya. Mm-mm. Keren juga kecilnya. Experience apa, nonton film doang. Selanjutnya ada film Modern Family Season 11. Ya, kenapa tuh? Jadi ini adalah musim terakhir sitkom pemenang penghargaan Emmy yang mengikuti kisah Jay Pritchett ya dan keluarganya yang unik dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di Los Angeles nih ya. Serial kota ini besar tuh ya. Serial ini tayang mulai 1 April di Netflix yang menampilkan Ed O'Neill, Sofia Vergara, dan juga Julie Bowen. Jadi tonton tuh yang suka sitkom Amerika, tontonlah ya. Ada apa lagi, Mit? Dan juga ada The Serpent, seorang agen CIA Lucinda Kasky yang diperankan oleh Gio Skwa, bekerja untuk Badan Intelijen Pusat. Nah, Lucinda ini diberi tugas khusus untuk memporak-poranda geng mafia The Serpent. Wah, seru nih ya. Iya, yang tayang mulai 2 April di Netflix. Wah seru kalau mafia ini seru Gendernya nih. action gitu kayaknya. Bener, seru ya. pasti ada tembak-tembakan ini ya. Tapi nontonnya jangan sama ini ya, sama nenek kakek itu bahaya soalnya. Takut jantungan ya. Iya. Kasihan ya, jangan. Selanjutnya ada film Quarantine Tales ya. Ini adalah film antologi yang rilis pada akhir 2020 lalu yang masih menarik untuk kamu tonton ya. Ada film ini bergenre drama thriller yang terdiri dari 5 kisah dengan 5 sutradara berbeda. Wow. Yang menampilkan ide cerita yang menarik. Seperti pemerannya ada banyak ya. Ada Iva Isfansyah dengan Cookbook. Terus ada Dian Sastrowardoyo dengan Nougat. Ada Akot Henry yang mengangkat judul Happy Girls Don't Cry. Ada Siddhartha Tata dengan The Protocol. Dan Jason Iskandar dengan Prankster. Dan Quarantine Tales ini bisa kamu tonton di bioskop online. Ya, bioskop online ini murah nih langganannya kalau nggak salah ya. Berapa Orang tuh waktu kira-kira? waktu film si siapa Ardito tuh film apa? Oh, Story of Lele. Story of Lele ya. Story of Lele itu cuma 10.000 apa ya kan? 10.000. Iya. Murah banget, jadi bisa masih aman loh buat Kayaknya kantong kamu. masih
lebih murah di gue deh bang. Di mana tuh? Dikasih temen filmnya. Kasih temen ya, tinggal di copy ya. Tinggal di copy doang. Iya. Tapi kan itu ilegal, ini yang legal. Besok nggak lagi deh. Jangan. Kualitas filmnya juga jelek. Iya makanya, yang legal aja. Selanjutnya yang terakhir ya, ada apa nih? Ada The Falcon and the Winter Soldier. Oke. Nah, penggemar Marvel tentunya tidak bisa melewatkan serial yang satu ini. Karena pekan ini telah hadir episode terbarunya. Bagi yang belum sempat menyaksikan, bisa nonton maraton karena baru tayang 3 episode aja nih. Dan juga bisa melanjutkan dengan maraton WandaVision. Iya WandaVision ya, kalau nggak salah ini ditayanginnya nggak di Netflix deh. Ini di mana ini ya, lupa. Ini Disney. Disney Plus ya? Iya, Disney Plus. Disney Plus Hotstar itu bisa kamu tonton tuh ya, Smartisan ya. Iya. Itu dia film-film yang bisa kamu tonton di weekend ini. Ya, semoga sih biar ngisi waktu kosong aja gitu ya. Bener. Apalagi nanti malam misalnya nggak ada kegiatan gitu, nggak ada yang ngajak keluar atau nongkrong, ya udah nonton film aja tuh. Ada banyak tadi udah kasih tahu ya. Daripada sedih-sedih gitu nggak ada yang ngajak keluar ya. Mending nonton aja, melepaskan penat capek gara-gara kerja seminggu. Tadi udah film ya. Sekarang kita bahas ke Sik saya suka musik sekarang. bukan Apa sekarang? tentang tour. Iya, tour band kan? Iya. Cuman ini doang sih, mau lihat ini sebenarnya apa sih namanya, masih Fokus dong. Fokus dong. Kalau saya sih fokus selalu, Mbak. Walaupun tidak ada sayu nih mata nih ya. Tapi emang udah dari sananya gitu. enggak, ini emang ada yang nahan lah pokoknya. Nahan. Jadi Smartisan nih ada berita dari Guns N' Roses yang mengumumkan jadwal turnya walaupun pandemi belum usai. Nah, jadi walaupun pandemi tampaknya belum akan berakhir di tahun ini, maka dari itu Guns N' Roses mengganti semua jadwal tur mereka menjadi ke 2022 nih ya. wow. Jadi jadwal tur yang baru ini diumumkan di akun media sosial mereka. Dan Guns N' Roses juga menambahkan beberapa lokasi konser baru. Dan tampilnya Gary Clark Jr. sebagai bintang tamunya di konser itu. Smartisan. Keren banget. Yoks. Dan dari jadwal yang mereka bagikan di Instagram, tur akan dimulai di kota Lisbon, Portugal pada tanggal 4 Juni 2020. Setelahnya mereka akan menyambangi beberapa kota di berbagai negara sebelum akhirnya mengunjungi Milan, Italia pada 10 Juli 2022. Oke, Lisbon 2022 berarti ya mulainya ya. Tahun depan. Tahun depan. Nah, kota-kota yang akan dikunjungi oleh Guns N' Roses selain Lisbon dan Milan dalam turnya antara lain ada Sevilla, ada Salzburg, ada Stavanger, Praha, Warsawa, Groningen, Dublin, London, Glasgow dan juga Munich. Ada banyak tuh ya. Ada banyak. Tapi udah pernah kesana semua kira-kira? Iya sudah dong di Monopoli. Keren juga ya. Iyalah 12 gitu ya kan. Jadi nih lebih lengkapnya nih ya di Juni 2022 nih. Tadi ada di tanggal 4-nya di Lisbon, tanggal 7-nya di Sevilla Spanyol, tanggal 11-nya di Sweden Rock, Salzburg, Swedia. Terus tanggal 15 ke Stavanger, Norwegia. 18-nya di Praha, 20 di Warsawa, Poland, 23 di Groningen, Belanda, 28 di Dublin, Irlandia. Lanjut lagi tuh ke bulan Juli ya. Ada nih bulan Juli, ada di Stadium London, Inggris pada tanggal 1, terus tanggal 2-nya juga sama. Dan tanggal 5-nya ada di Glasgow Green, Glasgow, dan tanggal 8-nya ada di Munich, Jerman. Terus yang terakhir nih ada di tanggal 10 San Siro Stadium di Milan, Italia. Wah gile, kalau jadi bener nih padet banget ini ya. Iya dong. Mau nonton konsernya nggak? Mau kalau ada di sini dan gratis mah. Oh gitu. Jadi nyari yang free aja gitu ya? Iya, ya kalau misalnya nggak free juga asal setengah harga mah mau gitu. Soalnya pasti duitnya mahal ongkosnya ya. Katanya sih tiket pesawat sih lagi murah ya sekarang. Tiket pesawat lagi murah, betul. Tiket COVID yang mahal tuh ya kalau kena, soalnya iya kalau kena di sana lebih parah ya kan, mahal banget. Tapi Guns N' Roses tahun berapa ya udah pernah ke Indonesia, jadi diberitakan dekat-dekat ini kayaknya nggak bakal ke Indonesia dulu nih. Oh dulu pernah konser di Indonesia? Iya tahun kayaknya berapa? Sebelum gue lahir gitu ya? Enggak baru kemarin 2019 2018 sampai lupa juga.
Pokoknya baru kemarin di GBK tuh Guns N' Roses tuh ya. Emang bandnya band lama sih. Wow, Kalau kayaknya- bandnya kamu sebelum kamu lahir bandnya udah ada. Oh udah ada gitu. Berarti itu udah tua-tua tapi dia masih Iya. metal-metal. Tua-tua gitu. keladi, rock and tua roll, keladi. mereka heavy metal gitu lah ya. Emang keren banget sih Guns N' Roses. Kita doakan saja semoga turnya jadi ya. Jalan ya, berjalan dengan lancar juga. Bener. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Betul banget, udah kangen banget nonton konser soalnya ya Allah.